Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari tentang hakikat ajaran agama, hakikat ilmu rohani, dan hakikat ilmu berketuhanan, yaitu hakikat perjalanan hidupnya rohani dari Sang Maha Rohani, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persahabatan, salam kedamaian, serta salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Saudara-saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami mencoba mengulas kembali tentang pemahaman makna dari hakikat jasmani manusia dan alam dunia ini adalah hakikat daripada unsur Tuhan, bagian daripada kebesarannya, yaitu unsur rohani di alam akhirat, alam dari Sang Maha Akhirat yang mewujud ke dunia. Nah, saudara-saudaraku yang beriman, dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa di seluruh Nusantara, kita harus benar-benar memahami, menyadari akan arti kehidupan ini, bahwa kehidupan ini di alam dunia ini adalah alam di mana seisinya ini bagian daripada kebesaran penciptaan Sang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Maha Besar. Sehingga kita harus benar-benar menyadari, harus benar-benar memahami akan arti hakikat kehidupan jasmani kita di alam dunia ini. Manusia beserta makhluk lainnya dan juga alam semesta ini, dari manakah asal usulnya, dari manakah keberadaannya, inilah yang harus kita pahami, kita renungi, kita tafakuri, sehingga akan menjadi titik temu pada kesadaran kita akan diri kita, akan dunia ini. Itulah kenapa kami sampaikan akan pentingnya memahami makna dari hakikat jasmani kita sebagai manusia dan dunia beserta isinya ini, sehingga kita akan sadar bagaimana adanya ini, untuk apa adanya ini, dan caranya bagaimana untuk bisa bertemu, terhubung dengan Sang Maha Pencipta yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta ini, dunia ini beserta isinya. Itulah perenungan, itulah muhasabah, itulah tafakur untuk manusia yang benar-benar
menyadari akan keberadaannya. Baik saudara-saudaraku yang beriman dimanapun Anda berada, dari uraian yang saya sebutkan tadi, kita harus menitik beratkan kepada akan kejadian diri kita sebenarnya, bahwa kita manusia dan dunia ini ada karena diadakan oleh Dia, Sang Maha Esa, Sang Maha Pencipta. Lewat kebesarannya, lewat unsur rahasia kebesarannya, Dia wujudkan ke alam dunia ini. Dia utus rahasia kebesaran Dia, ya, kemudian mewujud di dunia. Ini yang harus kita pikirkan, sehingga nanti bagaimana caranya kita untuk bisa dan mampu terhubung dengan Dia hingga bertemu dengan Dia. Lewat siapa bertemu dengan Dia? Karena Dia Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, itu Dia tidak sama dengan makhluknya. Dia maha rahasia di alam rahasia, dan Dia tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Itulah yang sangat sulit untuk kita pahami. Maka dengan kebesarannya Dia utus unsur rahasianya yang disebut utusan, dan Dia wujudkan utusan itu ke dunia, sehingga mewujudlah unsur rahasia kebesarannya di dunia. Nah, kita selaku manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna di dunia ini, yang menjadi wakil Tuhan di dunia, yang menjadi utusan Tuhan di dunia, yang menjadi kebaikan Tuhan di dunia. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan dan mewujudkan bahwa hakikatnya adalah Dia. Seperti itu. Dia Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari rahasia yang ada, kita telusuri bahwa Dia menciptakan manusia yang pertama, mengutus utusannya yang pertama, yaitu seorang manusia yang diciptakan, yang Dia adalah manusia sebagai kekasihnya, sebagai khalifahnya, sebagai utusannya, sebagai si pembawa risalah. Dia adalah persifatan Tuhan yang mewujud di dunia. Dia adalah persifatan Tuhan yang menzahir ke dunia, yaitu manusia pertama adalah Nabiullah Adam. Dia seorang manusia. Nah, maka Nabiullah Adam itu adalah dari unsur rahasia kebesaran persifatan yang mewujud, unsur rohaniah Tuhan yang diutus dan mewujud ke dunia, menempati wadah jasmani. Dan jasmani manusia adalah alat, tempat, wadah mewujudnya unsur rahasia kebesarannya, unsur rohaniahnya, unsur kehidupan Dia, unsur Sang Maha Hidupnya Dia mewujud di dunia. Sehingga pada hakikatnya manusia jasmani itu adalah alat, tempat di mana unsur rohani itu mewujudkan rahasianya. Dan dunia ini adalah alat, tempat, wadah di mana alam akhirat, unsur rahasia alam akhirat diwujudkannya
ke dunia. Alam itu adalah alam kehidupan. Di dunia ini alam kehidupan yang mewujud. Seperti itu saudara-saudaraku. Ini sangat penting. Maka dari manusia yang pertama diciptakan, dialah Tuhan yang sifatnya mewujud. Lewat dialah kita bisa bertemu dengan Tuhan, lewat gelombangnya, lewat dia sebagai utusannya. Karena dia pembawa gelombang rohani, dia pembawa unsur rahasia Tuhan yang Tuhan ciptakan di dunia. Nah, setelah kita mengetahui itu, maka kita harus cari orang yang dipakai wadah, dipakai alat, dipakai tempat seperti pada saat zaman Nabi Adam. Seperti itu. Nah, penerus para nabi-nabi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, yaitu manusia yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan rahasianya, kalamnya, firmannya, aturannya, pedomannya di dunia untuk diwujudkan melalui kitab-kitab sucinya. Seperti itu. Maka di setiap zaman, karena sudah dicontohkan oleh Tuhan, ada seorang manusia yang dipakai alat, wadah, tempat untuk bersemayam rahasia dia, ya, sebagai contoh awal, sebagai pembawa kunci rahasia ilmu. Maka carilah manusia itu di zaman ini, karena sifat ilmu itu adalah waris. Sifat rahasia itu yang dibawa oleh manusia, yang dipercayai oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, itu waris di setiap zamannya. Di zaman ini ada penerusnya, ada pewarisnya. Ya. Manusia yang dipakai, dia akan menyampaikan kitab-kitab suci, kalam-kalam suci, ilmu rohani, ilmu akhirat, seperti para utusan-utusan terdahulu, seperti pada para nabi-nabi terdahulu, yang isi ilmunya sama, namun wadahnya memang beda-beda. Inilah yang sangat penting saudara-saudaraku untuk seluruh umat manusia. Diperlukannya, ya, manusia itu memperhatikan akan dirinya, apakah diri ini tiba-tiba atau seakan-akan, seolah-olah, ya, sekonyong-konyong mewujud. Tidak. Ada rahasia perjalanan kehidupan, yaitu rahasia perjalanan kehidupan Tuhan. Dan ini harus kita pahami, kita sadari. Ya. Ilmu agama hakikatnya adalah ilmu rohani. Ilmu yang ada di kitab suci hakikatnya adalah ilmu rohani. Jasmani adalah hakikatnya rohani. Dunia hakikatnya adalah akhirat yang mewujud. Maka dari semua itu kita kembalikan kepada yang satu. Hakikat kehidupan ini adalah hakikat kehidupan Tuhan, unsur Tuhan yang mewujud. Maka carilah manusia yang membimbing, yang memimpin, yang menunjuki jalan, cara, teknik,
untuk bisa terhubung dengan Tuhan yang Maha Esa. Karena sudah dicontohkan seperti zaman-zaman dahulu. Inilah pentingnya mencari pembimbing yang satu, mencari pemimpin yang satu, mencari guru yang satu, yaitu guru rohani, guru ilmu rohani, guru ilmu agama rohani, guru ilmu kitab rohani, ya, agar kita tahu tentang hakikat diri manusia itu rohani dan mewujud di dunia, dan perintah daripada Tuhan yang Maha Esa, manusia di dunia mewujudkan unsur rohaninya di dunia. Dan dia mewujudkan pada akhirnya, pada hakikatnya Tuhan juga. Kita manusia sebagai alat saja, wadah saja, tempat saja, sarana saja. Setelah kita mewujudkan unsur rahasia kebesaran persifatannya yang suci, maka selesailah tugas kita. Seperti itu. Menjadi mulia, menjadi rahmat, menjadi anugerah, menjadi kasih sayang seluruh makhluk di dunia. Ini ilmu hakikat. Nah, jika semua itu kita lakukan, maka menjadi nilai ibadah semua. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu, terus menerus menjadi nilai ibadah. Apa sih nilai ibadah itu? Nilai kebaikan yang mulia. Setelah kita mengerjakan nilai kebaikan yang mulia, selesailah sudah. Tidak perlu meminta pahala, tidak perlu meminta imbalan, tidak perlu menuntut surga, tidak menuntut hal-hal lain, dan tidak ada keinginan apa-apa. Karena tugas kita sebagai manusia mewujudkan unsur rahasia kebesaran persifatannya. Nah, untuk tahu itu cari gurunya. Cari gurunya, si pembawa ilmu tersebut. Tidak ketemu, maka tidak sampai kepada tatanan tersebut. Ya, karena hanya satu setiap zaman. Kalau tidak ketemu guru itu, maka gurunya selain utusannya. Karena guru yang satu adalah utusan Tuhan di dunia. Di dalam agama Islam, dialah ulil amri minkum, al ulama warasatul anbiya, yaitu waliyam mursida. Itu sudah tertera, tercantum, termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Dialah si pembawa petunjuk, dialah si pembawa risalah, dialah yang menunjukkan, dialah yang membimbing rohani kita, jasmani kita di dalam kehidupan di dunia ini. Manusia yang tidak bertemu dan tidak belajar dan tidak taat dan patuh pada utusannya, kekasihnya, manusia yang dipakai oleh Tuhan untuk sebagai alat pembawa kalam kodimnya, kalam hakikatnya, ilmu rohaninya, maka dia tidak sampai terhubung dengan Tuhan. Hanya seolah-olah, seakan-akan, dan fata morgana, khayalita. Inilah pentingnya manusia mengetahui hakikat jasmani dan alam dunia ini. Sesungguhnya di balik itu adalah unsur rahasia rohani dan alam akhirat yang mewujud sekarang juga. Dan manusia tugasnya mewujudkan unsur dia di dunia dengan ilmunya lewat gurunya yang satu di setiap zamannya, untuk mencapai tatanan kehidupan yang mulia, yang sejahtera, yang terbimbing, yang terpimpin oleh manusia, utusannya, kekasihnya, si pembawa risalahnya. Dan itu adalah kekasih Tuhan di dunia.
Maka jika ketemu kekasih Tuhan di dunia, maka kita menjadi kekasih manusia itu dan menjadi kekasih Tuhan. Hidup dalam cinta, kasih, dan damai. Ya. Dalam cinta, kasih, dan damai antara manusia dengan Tuhannya lewat utusannya. Seperti itu saudara-saudaraku. Ya, ini pentingnya muhasabah diri untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di dalam ajaran agama Islam, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya lewat utusannya, guru rohani yang zahir. Tanpa lewat guru rohani yang zahir, kekasihnya, utusannya hanya hayalita, omong kosong belaka, hanya perkataannya, tidak sampai ke dalam, hanya di bibir saja, hanya lipsting saja, hanya di mulut saja. Karena sesungguhnya yang di mulut itu hakikatnya keluar dari dalam kolbu, dari dalam ruhani yang mewujud lewat lisan manusia. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi kalam kodim adanya bersemayam di dalam kolbu dan mewujud lewat lisan manusia. Kebesaran Tuhan mewujud lewat seluruh anggota jasmani manusia dan menjadi anugerah di dunia, menjadi rahmat di dunia. Seperti itu saudara-saudaraku. Ya, ini penting untuk seluruh umat manusia di dunia memahami makna itu dulu. Jadi jangan memakai pemahaman yang lewat nama-nama agama, nama-nama Tuhan, nama-nama utusan, yang semua itu hanya menjadikan perdebatan, menjadikan perselisihan, menjadikan permusuhan, dan menjadikan peperangan. Kita tinggalkan itu dulu, kita cari hakikat yang sejati dulu. Ya, seperti itu saudara-saudaraku. Ini informasi secara umum agar kita memahami tentang rahasia manusia, ya, rahasia di balik jasmani, rahasia di balik alam dunia ini, yaitu ruhani dan alam akhirat yang mewujud di dunia. Itu saja yang dapat kami sampaikan saudara-saudaraku. Ini pemahaman adalah pemahaman dari guru. Ini ilmu adalah ilmu guru. Ya. Dan kami hanya seorang murid yang belajar dengan guru. Dan itu pun kami masih banyak kesalahan, masih banyak dosa, masih banyak kealfahan. Karena kami sebagai murid yang penuh dengan dosa dan ketidaktaatan, kami akui dan kami mohon ampun pada guru yang mulia, guru yang kami cintai, guru yang kami takzimi, yang selalu membimbing kolbu kami dan jasmani kami di dalam kehidupan dunia ini lewat ilmunya, lewat uswatun hasanahnya. Seperti itu. Terima kasih guru. Mohon ampun dan mohon maaf guru. Mohon syafaat dan pertolongan guru. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang kami kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami hanya manusia biasa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Jika ini ilmu guru, pemahaman guru, semua milik guru. Kami tidak punya apa-apa. Ini tentang sekolah tinggi ilmu ketuhanan, ya, secara umum. Dan secara khusus kami dari keyakinan agama Islam, ini tentang majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, illahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam perdamaian,
Salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Ajaran agama adalah ajaran rohani, ilmu rohani untuk terhubung dengan Sang Maha Rohani, Sang Maha Hidup. Kehidupan yang suci, kehidupan yang mulia menjadi tatanan cinta kasih dan damai untuk seluruh umat manusia dan alam semesta. Salam damai selalu.